Halo sobat ini, waduh sorry nih telat update-nya. Waduh, aing lupa kalau malam itu harusnya upload, malah nongki sama cewek micet. Waduh, yaudah yuk kita gaskan dulu yuk Magic Emperor-nya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, sesaat Zaufan akan berpisah dengan Gu Santong. Zaufan, ia pun sempat membisikkan sesuatu kepada Gu Santong agar dirinya jangan sampai dapat diperbudak oleh Kun Feng. Karena Kun Feng, menurut Zaufan, ia terlalu banyak sekali menyimpan sebuah rahasia yang tidak mau diungkapkannya. Karena ini sungguh sangat aneh bagi Zaufan, karena Kun Feng ia begitu kuat tapi tidak pernah mau bergerak untuk dapat menyelamatkan saudara-saudaranya yang tertangkap oleh Kaisar Surgawi. Dan jelas, pasti ada sesuatu di balik itu semua. Dan Zaufan ia juga meminta kepada Gu Santong untuk kabur dari hutan Base King ini jika Gu Santong kelak ia berkonflik dengan Kun Feng di masa depan. Setelah mengucapkan hal demikian, Zaufan ia pun berpisah dengan Gu Santong dan kembali ke hutan Black Wind, tempat di mana keluarga Luo berada. Di mana Zaufan ia juga sempat meminta kepada Tuan Li untuk mencari sumber daya batu spirit dan juga membangun sebuah ruang bawah tanah. Namun sayangnya batu spirit yang didapatkan oleh Tuan Li tidak begitu banyak. Namun hal itu tidaklah masalah bagi Zaufan karena semua bahan spiritual itu Zaufan ia memilikinya dengan jumlah yang sangat banyak. Sedangkan di sisi lain, di istana kekaisaran, di tempat ini Kaisar ia berujar, Tuan Sima, menurutmu kenapa Huang Fu Tianyuan ia bergerak sangat lambat dalam hal mengambil sebuah keputusan? Aku telah memberikannya kuasa atas 7 keluarga bangsawan agung, memberikannya sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Namun kenapa ia lambat sekali dalam bergerak melakukan pemberontakan itu? Tanya Kaisar tentang gerak lambat dari gerbang Kaisar yang memang tidak seperti biasanya. Ya, yang mulia, seperti yang Anda tahu, di sisi gerbang Kaisar ada Leng Wuchen. Dia adalah seorang ahli yang tidak bodoh. Sepertinya mereka sedang menunggu klan Luo untuk bergerak sebelum melancarkan rencana ekspansi mereka, ujar Tuan Sima. Di sini Tuan Sima ia juga berujar, keterlambatan gerbang Kaisar dalam mengambil gerakan sepertinya terjadi karena mereka lebih dulu mengincar ibu kota kekaisaran. Sedangkan untuk Tuan Fang Qiubai ia berujar, bagaimana mungkin gerbang Kaisar akan memulai kudeta mereka jika kondisi ibu kota saat ini sedang dalam kondisi yang cukup damai. Dan kurasa mereka akan lebih memilih untuk menunggu hingga waktu yang tepat di mana semua pasukan berkumpul di satu tempat yang sama agar ia dapat merespon terhadap Zaufan dan juga Yang Mulia secara bersama-sama. Dan mereka barulah mulai akan segalanya. Aku tahu itu. Semua rubah-rubah tua itu mereka saat ini sedang menunggu tanpa melakukan apapun. Zhuge Changfeng sepertinya ia juga melakukan hal yang sama. Ia sedang menunggu seperti apa yang dilakukan oleh Leng Wuchen. Karena mereka semua sedang menunggu momentum. Maka dari itu percikan api untuk membakar istana dan juga negeri ini dapat terjadi kapan saja. Tapi mereka semua tidak ada yang ingin memulainya duluan karena mereka takut akan ada pihak ketiga yang masuk di tengah-tengah untuk dapat mengambil sebuah keuntungan. Dan satu-satunya momentum yang mereka tunggu adalah ketika kedua konflik terjadi secara bersama-sama. Mereka pasti akan masuk dan mengambil keuntungan itu. Saat ini aku juga tahu kalau konflik antara gerbang Kaisar dan juga Zaufan masih terjadi. Namun apa bedanya dengan diriku dan juga Zhuge Changfeng? Hanya saja Zhuge Changfeng ia tidak memberikan celah kepada diriku. Aku tahu pergerakannya. Dia berencana untuk menggulingkan posisiku. Dan jika aku menyerangnya secara langsung, maka rakyat akan menuntutku yang menyerang seorang Perdana Menteri tanpa adanya sebuah alasan yang bagus. Karena dengan kondisi ibu kota yang damai seperti ini, bagaimana mungkin aku dapat memulai perang untuk melawan dirinya? Pikir dari Kaisar. Tapi di sini Tuan Sima ia pun memberikan sebuah alasan untuk mengusir pasukan yang dibawa oleh Zhuge Changfeng dengan berujar, Yang Mulia, Zhuge Changfeng ia menggunakan otoritasnya untuk dapat membawa masuk orang-orang dari Quanrong dengan alasan perayaan ulang tahun Anda. Dan dia pasti telah bersekongkol dengan mereka. Maka dari itu kau bisa menggunakan alasan itu untuk memulainya. Karena memang saat ini acara perayaan itu telah usai dan mereka masih ada di tempat ini.
Dan itu dapat Anda jadikan sebuah alasan terbaik. Dan tak lama lagi sampai Yang Mulia. Ya, sebelum Tuan Sima menyelesaikan bicaranya, di sini Kaisar, ia tiba-tiba saja muntah darah. Dan jelas, melihat Kaisar yang muntah darah membuat mereka semua menjadi panik. Yang Mulia, tidak, aku tidak apa-apa. Tapi aku tahu masa hidupku tidak lama lagi. Dan aku tidak lagi dapat bertahan lama. Karena kalian juga tahu, seorang kaisar itu berbeda dengan seorang kultivator. Dengan banyaknya urusan yang harus aku kerjakan, aku tidak memiliki banyak waktu untuk dapat berlatih dan menambah jangka hidupku. Bahkan aku saja tidak dapat menang untuk melawan ini semua. Tuan Sima, ya kau benar. Kita tidak boleh lagi menyia-nyiakan waktu. Karena aku tahu, satu-satunya orang yang akan menderita karena menunda hal ini adalah diriku sendiri. Ujar dari Kaisar yang sudah tahu kalau hidupnya tidak akan lagi panjang. Jika saja ia tidak bergerak, maka kekuasaan yang akan ia jaga ini segera akan diambil alih oleh pihak lainnya. Sedangkan untuk dua penjaga naga ini, mereka pun tahu, ya, hidup seorang kaisar terhalang hanya untuk urusan istana. Dan itu juga membuatnya terkekang akan waktu. Dan ia masih ingin bertempur dengan kekuatannya agar dirinya dapat meninggalkan dunia ini dengan tenang dan menjamin kedamaian untuk penerusnya. Ya, rakyat, mereka semua mungkin akan mengingatnya sebagai kaisar yang lemah. Tapi hanya orang-orang terdekatnya sajalah yang tahu kalau kaisar ia sangatlah pemberani dan juga kuat. Sama seperti kaisar-kaisar terdahulu. Sedangkan untuk kaisar sendiri yang tidak lagi memiliki banyak waktu, maka dari itu ia harus segera bertindak untuk terus menjaga tahtanya untuk dapat diteruskan kepada penerusnya yang membuatnya berujar. Dengarkan perintahku, para penjaga naga, Sima Hui, Fang Qiubai dan juga Shadow King. Kalian akan pergi ke gerbang kaisar untuk segera membantu Huang Fu Tianyuan untuk segera menangkap Zhao Fan dan juga anggota keluarga Luo yang lainnya. Laksanakan segera. Apa? Ya, mendengarkan dekret itu membuat mereka semua syok. Yang Mulia, kondisi ibu kota saat ini sedang kacau. Lantas siapa yang akan melindungi Anda jika kami semua harus pergi? Mohon pertimbangkan kembali perintah Anda, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Aku hanya memberikan mereka sedikit kesempatan untuk bertindak secara liar. Ujar Kaisar sebelum ia menutup pertemuan ini. Dan jelas mendapatkan dekret dari Kaisar membuat kini 3 penjaga naga harus pergi menjalankan perintah Kaisar. Sedangkan di sisi lain, di tempat Perdana Menteri Zugi, Perdana Menteri Zugi, kami mendapatkan informasi kalau saat ini semua para penjaga naga milik Kaisar sedang pergi mengejar Zhao Fan. Dan saat ini Tuan Muda dan juga guru besar kami bertanya, apakah kita akan segera bertindak? Apa? Bertindak? Kalian belum menikmati semua yang ditawarkan oleh ibu kota kerajaan ini. Karena ibu kota ini sungguh sangat luas. Bukankah kalian lebih baik berjalan-jalan untuk mengelilingi ibu kota sembari menikmati hidup? Ujar Perdana Menteri Zugi yang membuat orang-orang Quanrong itu kesal. Perdana Menteri, apa maksud dirimu? Kau tahu kami datang ini bukan untuk jalan-jalan, kami datang untuk berperang. Ya, tentu saja aku tahu itu. Maka dari itu, aku menyuruh kalian untuk bersantai sejenak. Dan jangan kalian tertipu dengan jebakan dari tua bangka itu. Sambut Zugi Chang Feng. Namun melihat Perdana Menteri Zugi yang terkesan lambat dalam bertindak membuat kampret Quanrong ini kesal. Perdana Menteri Zugi, kau bilang semua ini hanyalah jebakan. Tapi aku yakin 2 penjaga naga serta Shadow King, mereka saat ini sedang pergi. Dan jelas, hal ini membuat saat ini Kaisar tidak lagi memiliki seseorang di sisinya. Dan jelas ini adalah kesempatan kita. Kalian terlalu naif, sambut Perdana Menteri Zugi. Tidak adanya penjaga naga di sekitarannya dan juga tidak terlindungi itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalian orang-orang Quanrong jangan bertindak gegabah. Si tua bangka itu, dia telah bersiap akan hal itu. Mendapatkan jawaban yang terkesan lambat dan juga pengecut membuat utusan Quanrong ini kesal. Aku tidak tahu kalau ternyata Tianyu penuh dengan para pengecut. Tidak berani bertindak padahal waktunya udah sangat pas. Apa katamu? Beritahu tuan mudamu dan juga guru besar kalian selama beberapa hari ke depan jangan bertindak. Karena aku tidak peduli kalian mau mati atau apapun itu. Tapi
Jika kalian merusak rencanaku yang telah matang ini karena kebodohan kalian, maka sebaiknya kalian bersiap akan konsekuensinya. Pergilah. Ya, utusan Guanrong ia pun pergi setelah diusir oleh Perdana Menteri Zugi. Sedangkan untuk Perdana Menteri Zugi sendiri, ya Pak Tua, akhirnya kau bergerak juga. Tapi bukankah ini terlalu berbahaya? Atau jangan-jangan ada hal lain yang kau sembunyikan selain para penjaga naga dan juga Shadow King itu, Kaisar? Sedangkan di sisi lain, saat ini di mansion pangeran kedua, saat ini bocah Yu ia pun datang memenuhi undangan dari pangeran kedua. Yang mulia, Anda memanggil saya? Tanya bocah Yu itu. Ya, Tuan Yoming, kedatanganmu sangatlah pas. Aku baru saja mendengar sebuah informasi penting. Saat ini, dua penjaga naga dan juga Shadow King milik Kaisar sedang pergi mengejar Zauwan. Dan jelas, hal itu akan membuat Kaisar saat ini tidak lagi memiliki seorang penjaga yang akan melindunginya. Hei, mendengar hal itu, di sini bocah Yu ia berujar di dalam hati. Bahkan orang bodoh sekalipun pasti tahu kalau ini hanyalah sebuah jebakan. Hanya orang bodoh sepertimu saja yang akan termakan dengan jebakan ini. Tapi ya, kalau kau bukanlah orang bodoh, maka tidaklah mungkin bagi diriku untuk dapat mempermainkanmu seperti ini, pikir bocah Yu itu. Namun apa yang diucapkannya adalah, pangeran kedua, saya tidak tahu apa yang kau inginkan dari saya dari situasi yang seperti ini. Yo Tuan Yu, kau seharusnya paham akan situasi yang seperti ini. Kau tahu bagaimana sang gadis suci itu menilaiku, bukan? Dia mengatakan kalau aku ini tidak layak untuk menjadi seorang kaisar. Ya, saya mengerti dan pangeran kedua tidak perlu risau akan hal itu. Anda bukanlah orang yang percaya bahwa Anda yang diramalkan tidak dapat memasuki ke dalam panggung, maka Anda tidak akan melakukannya, ya kan? Jika tidak, Anda tidak mungkin akan membiarkan Yun Xuanji, sang pendeta suci, membaca takdir milik Wang Fu Qintian. Namun bukankah pada akhirnya ramalan itu tidak begitu akurat? Huang Fuqitian yang diramalkan akan naik takhta, pada akhirnya ia harus tewas terbunuh, ya kan? Ya, kau benar. Itulah kenapa aku memintamu untuk datang. Tuan Yu, aku memanggilmu karena aku ingin meminta saran dari dirimu tentang apa yang harus aku lakukan untuk dapat menulis ulang takdirku. Jadi, langkah apa yang seharusnya aku ambil untuk selanjutnya, Tuan Yu? Ujar pangeran kedua yang begitu antusias untuk dapat merebut takhta kaisar. Ya, untuk saranku jelas, yaitu tunggu dan lihat. Apa? Apa maksudmu? Pikir pangeran kedua. Tapi kondisi saat ini sangat mendukung. Tapi tidak, yang mulia. Jika Anda telah begitu mantap dengan pilihan Anda untuk bertindak, lantas kenapa Anda meminta saran kepada diriku? Ya, mendengar hal itu sempat membuat pangeran kedua ia pun ternotis sebelum ia berujar, aku minta saran dari dirimu karena kau adalah orang yang paling cerdas di dunia ini. Dan jelas, menurutku kau lebih cerdas daripada Leng Wuchan dan juga Zugi Changfeng. Dan hal itu pun terbukti karena dua ahli tua itu mereka tidak dapat menangkap Zauwan. Sedangkan saran dari Tuan Yu soal meminta bantuan kepada Nona Yun Xuang itu ternyata tepat, dapat membantu memojokkan bocah itu. Dan sekarang kau lihat, Zauwan, ia sedang dikejar oleh seluruh kekaisaran ini. Dan atas bukti itulah, Tuan Yu, aku berpikir kalau kau adalah seorang ahli strategi brilian. Dan sekarang, karena kau telah menyuruhku untuk menunggu, maka dari itu ya, aku akan melakukannya, ujar pangeran kedua kepada bocah Yu itu. Sedangkan untuk bocah Yu itu sendiri, dasar bodoh. Kau pikir Zauwan akan tertipu dengan jebakan yang seperti itu? Kau pikir siapa yang menyuruhku untuk menggunakan kau sebagai umpan untuk memulai rencana ini? Pangeran bodoh. Sembari pergi, di sini bocah Yu ia juga berpikir, bocah ini dia sungguh sangat bodoh dan tidak berguna, dan sebaiknya ya
Aku memihak kepada gerbang kaisar dan juga Zhao Fan. Lalu ia mengkhianati orang ini secepatnya. Dan jelas itu lebih menguntungkanku sebelum semuanya menjadi tambah kacau. Sedangkan di sisi lainnya, di kota Naga, kota di mana Vena Naga disegel, Tuan Leng Wuchen yang saat ini sedang menunggu patriark gerbang kaisar usai menyerang Vena Naga. Ternyata ada seseorang yang datang mendekati dirinya, dan orang itu ia berujar, "Tuan Leng, apa yang kau lakukan di tempat ini?" Ya, aku melakukan apa yang harus aku lakukan. Namun di sini Wang Fu Fengli yang datang ke tempat di mana Vena Naga itu disegel membuatnya berujar, "Tuan Leng, seharusnya kau mengawasi situasi yang ada di luar sana, bukannya mengawasi Vena Naga yang sedang disegel. Dan untuk urusan menjaga Vena Naga, kau hanya perlu menyerahkannya kepada para tetua." Dan informasi yang aku dapatkan dari ibu kota, saat ini para penjaga naga mereka semua sedang bergerak. Dan saat ini kaisar tidak lagi memiliki seorang pelindung. Dan seharusnya saat ini kau memiliki suatu gambaran rencana apa yang harusnya kita lakukan untuk selanjutnya, ujar bocah Feng ini. Ya, langkah yang perlu kita ambil hanyalah menunggu dan melihat, sambut Tuan Leng Wuchen dengan singkatnya. Namun mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan hati membuat bocah Feng ia pun kembali berujar, "Tuan Leng, tolong pikirkan kembali tentang langkah apa yang harus kita ambil sebelum kau membuat sebuah keputusan yang seperti itu. Kau tahu ini adalah kesempatan terbaik untuk kita." Tidak. Ini adalah momen yang paling penting. Pilihan terbaik adalah menunggu dan melihat situasinya, ujar Tuan Leng Wuchen dengan dinginnya. Mendapatkan hal itu, di sini bocah Feng ia pun tahu kalau sepertinya ada sesuatu yang sedang ditutupi oleh Leng Wuchen. Karena ini jelas bukanlah gaya dari Leng Wuchen. Lantas, menunggu apa? Pikir bocah Feng ini. Namun untuk bocah Feng yang melihat Tuan Leng Wuchen seorang diri yang biasanya ia selalu saja bersama dengan patriark membuatnya bertanya, "Tuan Leng Wuchen, kenapa aku tidak melihat patriark akhir-akhir ini? Biasanya di saat salah satu dari kalian muncul, maka yang satunya pasti tidak akan jauh. Dan kenapa ia menghilang dan aku tidak dapat melihatnya?" Ya, patriark. Dia memiliki pikirannya sendiri dan Tuan Feng Lei, Anda tidak perlu memikirkannya. Tuan Leng, kau tahu patriark, dia adalah pimpinan dari gerbang kaisar. Dan di saat genting seperti ini, dia harus bersiaga agar gerbang kaisar semakin kuat dan juga makmur. Dan merasa sepertinya ada yang ditutup-tutupi dari dirinya. Di sini sempat membuatnya melepaskan auranya dan ia berujar, "Tuan Leng Wuchen, apa yang terjadi dengan patriark? Kau adalah seorang pelayan dan aku adalah seorang tetua pilar gerbang kaisar. Dan sudah sewajarnya bagi diriku untuk tahu apa yang terjadi dengan patriark." Ya, mendapatkan tekanan itu, di sini Leng Wuchen ia pun tahu kalau sulit bagi dirinya untuk dapat terus menutup mulutnya, di mana tak lama setelahnya, mereka pun dikejutkan dengan suara raungan dari Huang Fu Tianyuan itu. Dan itu membuat bocah Feng ini, apa yang dilakukan patriark di dalam sana? Apa yang dilakukan patriark di dalam portal Vena Naga? Tuan Leng, apa yang terjadi di tempat ini? Kenapa patriark membuka segel Vena Naga dan memasukinya? Ujar Huang Fu Fengli yang berteriak kepada Tuan Leng Wuchen. Namun untuk Tuan Leng Wuchen sendiri, saat ini ia hanya dapat terdiam, fokus dengan perkembangan dari patriark gerbang kaisar. Namun melihat segel dari Vena Naga yang terus memancarkan energi yang sangat kuat, dan pada akhirnya mendengar penjelasan dari Tuan Leng Wuchen tentang rencana Huang Fu Tianyuan untuk dapat menyerang Vena Naga, membuat ini tidak masuk akal. Apa kalian sudah lupa dengan aturan dari gerbang kaisar? Ujar Huang Fu Fengli yang tidak terima dengan keputusan patriark yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi. Kenapa kalian meremehkan masa depan gerbang kaisar? Kau tahu, Leng Wuchen, bakat yang dimiliki Huang Fu Tianyuan itu sangatlah buruk. Dia terlahir dengan bakat yang buruk, bahkan ia tidak mampu mencapai ranah radian dalam beberapa dekade. Dia benar-benar tidak memiliki bakat dan dia jelas tidak akan dapat menahan kekuatan dari Vena Naga itu. Kau jelas telah membawanya ke dalam kematian dengan mengirimkannya ke dalam sana, ujar Wang Fu Fengli itu.
Namun melihat Lengucan yang hanya dapat terdiam saja membuat si kampret ini kesal. Sial, aku harus segera mengeluarkannya sekarang. Namun di dalam hati, ya, kalau Patriark mati, jelas maka gerbang kaisar hanya perlu memilih patriark yang baru. Dan untuk Vena Naga, ya, mereka hanya dapat diturunkan kepada mereka orang-orang terkuat, dan jelas yang terkuat itu adalah ya aku. Namun melihat Wang Fu Fengli yang ingin bergerak merusak rencana membuat Tuan Lengucan tidak dapat membiarkannya begitu saja. Tidak, tunggu, jangan gegabah. Saat ini Patriark, ia sedang berlatih teknik tubuh berlian 9 naga. Dan ia sudah membangkitkan Vena Naga, dan kalau kau membuka formasinya saat ini juga, maka Vena Naga yang ada di dalam sana akan membunuh kita semua. Kau tahu, dengan bakat yang dimiliki oleh Patriark, kemungkinan terbaiknya dia akan berhasil mendapatkan Vena Naga itu. Namun, kesalahan sekecil apapun itu jelas itu akan berakibat fatal kepada dirinya. Meskipun nanti jika Patriark gagal dalam menaklukkan Vena Naga, tetap setidaknya mereka para Vena Naga masih ada di dalam sana, dan kita hanya perlu mencari kandidat berikutnya. Dan itu jelas akan lebih mudah bagi kita, dan kita juga tidak akan kehilangan apapun dari kondisi yang seperti itu, ujar Tuan Lengucan yang berusaha menghentikan Wang Fu Fengli itu mengganggu rencana mereka. Namun untuk Wang Fu Fengli, ia pun mengerti, ya, itu benar. Begitu Patriark mati, kita hanya perlu mencari penggantinya, dan jelas itu hanyalah aku yang layak untuk dapat berlatih teknik berlian 9 naga itu. Dan jelas saat ini aku tidak bisa membahayakan masa depanku dengan melepaskan Vena Naga itu sekarang. Ya, dengan bakatnya yang sekecil itu, jelas dia pasti akan gagal dan mati. Maka dari itu, ya, jelas menunggu adalah pilihan terbaik untuk diriku, ujar Wang Fu Fengli di dalam hati. Sedangkan yang ia ucapkan, baiklah, kuharap Patriark ia dapat kembali dan semoga saja keberuntungan memberkatinya. Maka dari itu, ya, sepertinya melihat dari situasi yang seperti ini, Lengucan, aku akan meminta kepada 10 tetua untuk berjaga agar tidak ada Vena Naga yang keluar dari tempat ini. Baik, terima kasih, sambut Tuan Lengucan. Di sini Tuan Lengucan ia juga berbisik, ya, sifat dasar manusia. Pada dasarnya mereka semua sangatlah serakah. Ya, Tuan Lengucan ia berujar demikian karena ia tahu apa yang ada di pikiran dari Wang Fu Fengli itu yang ingin merebut tahta dan juga Vena Naga dari Wang Fu Tianyuan. Dan 3 bulan kemudian, kini para penjaga naga Tuan Sima dan juga Fang Qiubai, mereka pun tiba di kota naga, kota milik gerbang kaisar, serta Shadow King tentunya yang memantau dari kegelapan. Kedatangan para penjaga naga disambut oleh para tetua dari gerbang kaisar, dan kini mereka pun menyampaikan kalau saat ini para penjaga naga diutus oleh kaisar untuk membantu kita menangkap Zhao Fan. Sedangkan untuk Wang Fu Fengli, ia pun berujar, Tuan Lengucan, bagaimana kondisi Patriark saat ini? Apakah dia telah berhasil? Sedangkan untuk Tuan Lengucan, ia pun tahu apa yang dipikirkan oleh bocah Fengli itu. Bilang saja kalau kau berharap kalau Patriark mati, ya kan? Namun di sini tiba-tiba saja Tuan Lengucan ia pun sedikit ternotis ketika terjadilah suatu ledakan tepat di tempat Vena Naga itu disegel, di mana dari dalam sana kini Patriark gerbang kaisar Wang Fu Tianyuan akhirnya muncul dengan aura yang mengerikan membanjiri tubuhnya. Dan melihat hal seperti itu membuat bocah Fengli ini ia pun sungguh sangat shock. Apakah tua bangka itu berhasil? Yang artinya saat ini di dalam tubuhnya terdapat 8 Vena Naga. Apakah itu benar? Pikir Wang Fu Fengli itu. Sedangkan untuk Tuan Lengucan, ia pun begitu antusias melihat Patriarknya berhasil. Selamat Tuan, karena Anda telah berhasil melatih tubuh berlian 9 naga. Namun untuk para tetua lainnya, Patriark, kau telah mengabaikan nasihat dari para tetua. Bahkan kau juga membuka segel serta melanggar aturan keluarga. Lantas apa yang membuatmu berpikir kalau kau itu masih layak untuk terus menjadi seorang patriark?
Ujar salah satu seorang tetua yang membuat Patriark Gerbang Kaisar Huang Futianyuan menatap dengan tatapan dingin dengan penuh aura yang terus membanjiri tubuhnya. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan hari Jumat kalau memang nggak ada masalah. Waduh. Dan sampai jumpa. Bye. Dan pertarungan Zhao Fan dan juga bersama Gu Santong melawan Huang Futianyuan seorang diri dalam memperebutkan Vena Naga terakhir akan semakin dekat pertarungan mereka. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye. Thank you.